Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihati Nur Hidayati. Kalian bisa memanggil saya dengan Atin. Saya dari kampus Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dari Prodi Tadris Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah awal datangnya virus corona. Pandemi coronavirus di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 atau yang sering disebut dengan COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 atau SARS-CoV-2. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020. Ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Dan pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi paling terpapar. Sampai tanggal 15 Juni 2020, Indonesia telah melaporkan 30.294 kasus positif, sehingga menempati kasus kedua terbanyak di Asia Tenggara setelah Singapura dan Filipina. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ke-6 terbanyak di Asia dengan 2.198 kematian. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan. Lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara itu diumumkan 15.123 orang telah sembuh, menyisikan 21.973 kasus yang sedang dirawat. Pemerintah Indonesia telah menguji 523.063 sampel dari 273,3 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 1.915 penguji per 1 juta penduduk, menjadikannya salah satu negara yang jumlah rasio pengujian terendah di dunia. Sebagai perbandingan, rasio Indonesia lebih rendah daripada Suriname yang hanya berpenduduk sekitar 586.000 jiwa, tetapi memiliki rasio pengujian 1.987 per 1 juta penduduk. Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang sering kita sebut dengan PSBB. Sebagian wilayah tersebut telah mengakhiri masa PSBB dan mulai menerapkan masa penormalan baru atau new normal. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan sedikit mengenai sejarah datangnya virus corona. Nah, di sini saya menyadari di dalam pembahasan tersebut masih banyak kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.